Ladang ganja kurang lebih seluas 1 hektar ditemukan petugas kepolisian. Tersinggung karena ucapan tukang parkir tusuk pengamen hingga tewas. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam berita kriminal Borgol. Dua sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Ari Kristianto, inilah Borgol selengkapnya. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Mapolres Musirawas Utara berhasil menemukan ladang ganja kurang lebih seluas 1 hektar di areal Bukit Barisan. Terungkapnya ladang ganja tersebut setelah polisi melakukan pengembangan terhadap 2 orang tersangka. Penemuan ladang ganja ini terungkap setelah polisi melakukan pemeriksaan dan pengembangan terhadap orang tersangka Nofridan Kemal, warga desa Sukaraja, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara yang ditangkap beberapa hari lalu saat hendak menjual daun ganja. Berbekal informasi dari kedua tersangka, polisi kemudian melakukan pencarian hingga berhasil ditemukannya ladang ganja. Di lokasi, polisi berhasil menemukan sekitar 250 batang tanaman ganja dengan tinggi batang berkisar 1,5 meter hingga 2 meter yang ditanam di ladang seluas 1 hektar. Polisi kemudian mencabuti tanaman ganja, kemudian diamankan ke Mapolres Muratara sebagai barang bukti guna kepentingan penyelidikan. Saat ini, polisi masih memburu pemilik ladang ganja yang identitasnya sudah diketahui. Dari hasil keterangan para tersangka tersebut, para tersangka menerangkan bahwa yang bersangkutan mendapatkan ganja tersebut dari seseorang atas nama R. Dan juga dari hasil keterangan para tersangka tersebut, TSK yang sekarang masih DPO tersebut atas nama R juga memiliki lahan sendiri. Untuk kedua orang tersangka dijerat pasal 114 dan 111 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun kurungan penjara. Dari Musirawas Utara, Amri Wijaya iNews melaporkan. Seorang remaja di Kabupaten Musi Banyuasin diborgol polisi usai kedapatan menyimpan senpira jenis revolver dan 30 butir amunisi aktif. Selain senpira, petugas juga mengamankan 1 unit mobil dinas DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Jajaran Polres Musi Banyuasin melakukan penggerebekan di salah satu rumah yang diduga sering dijadikan pesta narkoba. Setelah digeledah, polisi menemukan sepucuk senjata api rakitan jenis revolver dan 30 butir amunisi aktif yang disimpan pelaku di dalam lemari pakaian. Tak ingin ditangkap, pelaku bernama Noviadi, warga desa Panai, Kecamatan Sangadesa, Musi Banyuasin, melakukan perlawanan dan mengaku adik salah satu anggota DPRD di Musi Banyuasin. Barang bukti berupa sepucuk senpira dan 30 butir amunisi aktif diamankan petugas. Polisi juga mengamankan sebuah mobil dinas DPRD Musi Banyuasin. Tersangka mengaku senpira jenis revolver dan amunisi yang ia miliki dibeli dari temannya. Untuk apa? Untuk jago Pak. Jago apa? Kau ada surat izin tak untuk senpi nih? Kau dapat dari mana ini? Dari Sudir. Beli apa macam mana itu? Beli ya. Lah berapa lama tuh? Peluru ya? Lumayan lama. Banyak peluru. Dari mana kau peluru? Dari Sudir juga. Kapolres Musi Banyuasin AKBP Erlintang Jaya menyatakan pihaknya masih memeriksa pemilik senjata api rakitan. Yang bersangkutan ini melawan karena narkotikanya tidak ditemukan oleh petugas. Tapi petugas menemukan 1 pucuk senjata api, yang mana senjata api tersebut ini juga dilengkapi dengan amunisi. Walaupun senjata ini senjata rakitan, tapi ini cukup berbahaya apabila dikuasai oleh orang-orang yang tidak memiliki kompetensi untuk memiliki senjata api. Pelaku sengaja memiliki senjata api rakitan ilegal ini dijerat Undang-Undang Darurat Pasal 1 Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman maksimal hukuman 12 tahun penjara. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari iNews melaporkan. Pemirsa, karena memergoki suaminya sedang bersama wanita idaman lain, seorang ibu rumah tangga di Kota Palembang jadi korban KDRT dengan ditarik dan diseret hingga terjatuh dari sepeda motor. Aksi kekerasan pelaku ini sempat rekam video amatir warga.
Rekaman video amatir warga ini memperlihatkan aksi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya. Korban bernama Oktaviani, ibu rumah tangga sedang bersama anaknya. Tanpa sengaja, Oktaviani bertemu suaminya sedang bersama selingkuhannya di Jalan Mayor Zen, Kecamatan Kalidoni, Palembang, Rabu malam. Korban yang memergoki suaminya sedang bersama wanita lain langsung menegur wanita tersebut agar tidak mengganggu rumah tangganya. Suami korban marah dan menarik lalu menyeret korban hingga terjatuh dari atas motor bersama anaknya. Akibat perbuatan suaminya tersebut, korban mengalami luka lecet dan memar di kaki kanan. Korban menyatakan berniat menegur wanita yang menjadi simpanan suaminya tersebut. Namun wanita tersebut malah menelpon suami korban hingga terjadi penganiayaan pemukulan kepada korban. Oh, suami selingkuh itu ya. Terus kita diapain suami, Bu? Digeret. Oh, diseret. Pas diseret posisi lagi gendong anak, Bu ya? Iya. Oh, terus gimana kondisi anaknya ikut terjatuh? Iya, jatuh. Oh, ikut jatuh. Kasubag Humas Polrestabes Palembang, AKP Iren membenarkan adanya laporan polisi terkait kekerasan dalam rumah tangga yang dialami korban dengan alat bukti rekaman amatir saat kekerasan terjadi. Benar terjadi kekerasan dalam rumah tangga terhadap pelapor atas nama Oktaviani. Pelapor dipukul oleh suaminya dan dilakukan tindakan fisik, dan di lapangan terekam benar oleh CCTV pada saat pelaku melakukan pemukulan maupun menarik korban di depan SMA Pusrit tempat kejadian tersebut terjadi. Saat ini, laporan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami ibu 3 orang anak warga Jalan Irigasi Pak Jo, Sukamulya, Kecamatan Alang-Alang Lebar ini masih ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Gunturian CI News melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi tersinggung karena ucapan tukang parkir tusuk pengamen hingga tewas. Tetaplah bersama kami. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi.
Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Pemirsa, hanya karena tersinggung ucapan akibat pengaruh minuman tuak, seorang pengamen di Kota Palembang tewas ditikam juru parkir. Korban tewas dengan luka tusuk di bagian punggung, sedangkan pelaku berhasil ditangkap dalam waktu yang singkat. Korban tewas akibat penusukan Herboy Deksi alias Boy langsung dibawa ke ruang forensik ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Pengamen ini tewas akibat luka tusuk di bagian punggung. Korban ditusuk oleh seorang juru parkir hanya karena tersinggung ucapan dari korban. Tak butuh waktu lama, pelaku penusukan Rahmat alias Bejo berhasil ditangkap Satreskrim Mapolsek Ilir Timur 1 Palembang. Dari pengakuannya, kejadian berawal saat pelaku dan rekannya membeli tuak di kawasan Masjid Lama Air Mancur. Di lokasi tuak, pelaku bertemu dengan korban tengah meminum tuak bersama temannya. Saat itu korban mengeluarkan kalimat yang menantang pelaku. Pelaku yang tersinggung kemudian pulang. Keesokan harinya kembali ke lokasi kejadian sambil membawa senjata tajam. Korban yang tengah duduk didekati dan menusukkan senjata tajam jenis pisau. Korban sempat kabur namun tersungkur, tewas bersimbah darah. Pak, kita sama-sama minum tuak Pak ya pada saat sebelum kejadian. Yo, minum tuak. Pak, itu senjata itu sengaja dibawa setiap hari atau balik dulu ke rumah ngambil senjata itu baru nyari korban? Bagaimana? Itu setiap hari yang dibawa. Setiap hari dibawa? Dua-duanya itu Pak? Iya. Untuk apa Pak itu Pak? Untuk jaga diri. Jadi dia ngambil di dalam tas kain, diambilnya pisau tersebut, ditusukkan, ditujah, itu di bagian punggung sebelah kiri. Satu kali dicabut pisau tersebut dan korban sempat melarikan diri, menyelamatkan diri korban. 15 meter korban terjatuh, terselungkup. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polsek Ilir Timur 1 Palembang. Pelaku terancam pasal 340, pasal 338, dan pasal 351 ayat 3. Dengan ancaman hukuman minimal 20 tahun penjara atau maksimal kurungan penjara seumur hidup. Dari Palembang, Daeng Daus iNews melaporkan. Seorang penjual atau lover koran di Kota Palembang diborgol polisi akibat terpaksa menjual narkoba jenis ganja. Tersangka mengaku nekat beralih profesi karena terdampak pandemi COVID-19. Ferdi, 47 tahun, seorang lover koran di Kota Palembang diamankan petugas Satreskrim Polsek Ilir Timur 1 Palembang. Ferdi ditangkap di kediamannya bersama barang bukti narkoba jenis ganja. Di hadapan petugas, tersangka yang merupakan warga Jalan Segaran, Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang mengaku kalau dirinya nekat menjual ganja untuk tambahan biaya makan sehari-hari. Ada yang minta dikasih untuk uang. Sering itu Pak? Sering itu Pak? Tidak sering minta itu? Tidak sering. Tidak sering. Oh, Bapak jual berapa kalau bijinya Pak? Tidak jual, dikasih. Dikasih Pak. Biasa dibuang matang biji. Kapolsek Ilir Timur 1 Palembang Kompol Deni Triana mengatakan kalau tersangka sebelumnya sebagai lover koran karena dampak pandemi COVID-19 beralih menjual ganja.
Saat disergap, tersangka sedang mempaketin ganja yang akan dijual. Pengedar ganja. Jadi pada saat ditangkap oleh tim booster kita, pelaku sedang maketin ganjanya. Jadi daun itu sedang dipaket dilinting dalam bentuk rokok, paket kecil-kecil, paket kecilan, paket besar seperti ini, siap untuk diedarkan. Akibat perbuatannya, tersangka harus mendekam di sel tahanan Mapolrestabes Palembang. Tersangka juga terancam hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara. Dari Palembang, Guntur iNews melaporkan. Pemirsa, saat sedang asik bermain handphone di atas sepeda motor, seorang ibu rumah tangga menjadi korban penjamretan. Aksi ini sempat viral di media sosial setelah rekaman CCTV-nya beredar luas. Dari rekaman kamera pengawas atau CCTV yang viral di media sosial saat seorang ibu rumah tangga di Palembang dijamret. Aksi penjamretan ini terjadi di depan stasiun kereta api Palembang di Jalan Kimarogan, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang. Korban dijamret oleh pelaku saat korban sedang bermain handphone di atas motornya. Menurut keterangan warga sekitar, pelaku yang sendirian melakukan aksinya sempat dikejar oleh warga sekitar usai menjamret handphone korban. Bahkan sempat terjadi perkelahian antara pelaku dan warga yang berhasil menangkapnya. Namun pelaku akhirnya bisa melarikan diri setelah pelaku mengeluarkan senjata tajam ke warga hingga membuat warga takut. Pelaku itu di dalam itu, di jalan itu, kami keluarga kami kejar ke belakang, ya kan? Ya sempet bergulat juga di situ. HP itu lepas, nah dia langsung metu ke senjata tajam itu kan. Pelaku itu? Iya, pelaku itu kan. Jadi kami tidak ada berani kami. Kini atas kejadian tersebut, korban sendiri telah melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi. Dari Palembang, Muhammad David iNews melaporkan. Usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi dituduh sering dugem ibu rumah tangga dianiaya suami berkali-kali. Siapa? Belum. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi. Setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak Jawara nggak? Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya
dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Pemirsa, karena dituduh sering keluar malam, seorang ibu rumah tangga di kota Palembang dipukuli oleh suami. Tidak hanya itu, korban juga sempat dipermalukan di tempat umum dengan diludahi oleh suaminya. Dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, AP, seorang ibu rumah tangga di kota Palembang, melaporkan suaminya sendiri ke Mapolrestabes Palembang karena sering memukulinya. Menurut keterangan korban, terakhir korban dianiaya oleh pelaku secara membabi buta setelah menuduh dirinya sering keluar malam, hingga korban mengalami sejumlah luka lebam di sekujur tubuhnya dan mengalami trauma. Tak hanya itu, pelaku juga sempat dipermalukan di depan umum dengan cara diludahi oleh pelaku. Korban mengaku sudah sering dianiaya oleh pelaku dengan alasan yang tak jelas. Sementara itu, kuasa hukum korban meminta pihak kepolisian segera menangkap dan menahan pelaku karena perlakuan pelaku yang sudah berulang-ulang dan tidak manusiawi. Masalahnya keluar malam sih, sebenarnya nggak ada bukti sama sekali. Sebenarnya kan ada CCTV, kalaupun mau dilihat juga nggak masalah. Cuma memang nggak ada bukti, langsung main pukul gitu aja. Ini yang pertama atau udah sering? Udah sering. Kami sangat terima kasih dan pihak Polresta, proses hukum yang kami lapor ini sangat cepat, lapor, kemudian diperiksa, kemudian ada surat pengantar visum. Nah, kedepannya kami mohon agar proses hukum ini berjalan sesuai dengan kami lapor ini, cepat. Laporan korban telah diterima oleh petugas SPKT Mapolrestabes Palembang untuk segera dilakukan tindakan. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, dua tersangka kasus lelang jabatan di pemerintah Kabupaten Musirawas Utara ditahan oleh pihak Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau. Keduanya merupakan oknum aparatur sipil negara, mantan Kepala Bidang Manajemen dan Bendahara Pengeluaran BKPSDM Muratara. Kedua tersangka Hermanto, Kabid Manajemen, dan Rio Paldi Okta Yuda mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau untuk memenuhi panggilan jaksa terkait kasus lelang jabatan di pemerintah Kabupaten Muratara. Keduanya mengenakan rompi merah digiring petugas Kejari Lubuk Linggau menuju sebuah mobil minibus hitam yang selanjutnya diantarkan ke lapas kelas 2A Negeri Lubuk Linggau. Dalam rilisnya, Kejari Lubuk Linggau Willy Ade Haidir mengatakan dalam kasus ini kedua tersangka menyalahi aturan yang diduga melakukan kegiatan uji kompetensi jabatan atau lelang jabatan di luar anggaran APBD tahun 2016 silam. Namun kemudian dianggarkan pada tahun 2017 sebesar Rp900 juta di Hotel 929 Kota Lubuk Linggau. Pada tahun 2016, pada saat itu belum ada anggaran di kabupaten, tapi mereka telah melakukan. Kemudian baru diajukan tahun 2017.
Selain itu, pihaknya menegaskan tidak menutup kemungkinan dalam kasus ini akan ada tersangka baru yang masih dikembangkan oleh pihak Kejari Lubuk Linggau. Dari Lubuk Linggau, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Seorang guru mengaji menjadi bulan-bulanan warga usai dilaporkan muridnya yang dicabuli oleh sang guru mengaji. Beruntung guru ngaji tersebut berhasil diselamatkan oleh aparat TNI dan Polri. Pelaku pencabulan ini sempat menjadi bulan-bulanan warga dan keluarga korban. Wahyu Hidayat 28 tahun merupakan guru ngaji di sebuah rumah tahfiz. Pelaku melakukan pencabulan terhadap muridnya sendiri berinisial JH yang masih duduk di bangku sekolah kelas 2 SMP. Beruntung aksi main hakim sendiri oleh warga dapat dihentikan oleh aparat TNI dan Polri yang melintasi lokasi kejadian di Jalan Siaran, Sako, Palembang. Berdasarkan keterangan pelaku saat dilakukan pemeriksaan, pencabulan dilakukan di sebuah rumah mengaji di Jalan Sriwijaya, Komplek Pusri Borang, Sako, Palembang. Rumah mengaji tersebut menjadi tempat tinggal pelaku, namun proses mengajar mengaji sudah lama pindah ke lokasi rumah lain. Modus pencabulan yang dilakukannya dengan pura-pura melatih pernapasan anak muridnya tersebut. Pencabulan yang dilakukannya yaitu dengan cara memegang bagian perut dan meraba-raba di bagian dada korban. Terungkapnya kasus tersebut setelah JH melaporkan kejadian tersebut kepada orang tuanya usai mengaji. Dari pengakuan pelaku, korban adalah muridnya sendiri. Pelaku juga mengaku pada saat melakukan hal tersebut dirinya hilaf sehingga melakukan kejadian itu. Aku ini hilaf ini megang apa dia payudara. Di raba-raba payudara. Terus bagian pinggirnya nih. Kapan kejadiannya itu? Pagi tadi, sekitar jam 8, jam 9. Korban berontak diam saja? Tidak, diam baik. Kita amankan dari ambo massa. Sementara untuk keluarga dan korban sudah kita minta keterangan, dan untuk tersangka kemungkinan nanti akan kita arahkan ke unit PPA di Polrestabes. Korban yang didampingi oleh orang tua dan keluarga masih dimintai keterangan di Polsek Sako, Palembang. Sedangkan pelaku pencabulan langsung dibawa ke unit PPA Polrestabes Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Palembang, Deng Daus, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetap waspada. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Hadirin pemirsa iNews TV dimanapun kita berada, sebagai umat beragama tentu saja kita melihat informasi yang cukup detail
mulai dari Al-Quran, hadis, pendapat para ulama tentang persoalan-persoalan yang seperti ini. Memang kalau kita lihat dalam banyak literatur, misalnya kalau kita lihat misalnya dalam Al-Quran, memang coronavirus tidak disebut secara detail. Tetapi Al-Quran kalau kita lihat misalnya dalam Suratul Baqarah ayat 243, sebetulnya sudah jauh-jauh hari membincang tentang apa itu yang disebut dengan wabah. Dan wabah ini sebetulnya bukan hanya terjadi di kita sekarang, tetapi wabah ini sebetulnya juga pernah terjadi pada umat-umat sebelum kita. Bahkan kalau dilihat dari surah ini diturunkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan iktibar, gambaran kepada kita bahwa sejenis coronavirus ini pernah juga terjadi pada masa lalu. Ayat Al-Quran ini misalnya berbunyi, alam taro ilal lazina kharaju min diyarihim wahum ulupun hadarul maut faqala lahumullahu mutu summa ahyahum innallaha lazu padlin alan nas walakin aksaron nasi la yashkurun. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat ini memberikan informasi kepada kita sekarang melalui junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan ungkapan alam taro. Tahukah kalian bahwa ilalazi, orang-orang masa lalu, khoroju, mereka semua keluar min diyarihim, dari tempat-tempat mereka, dari rumah mereka, wahum ulupun, jumlah mereka saat itu tidak kecil, ada ribuan orang. Hadzarul maut, mereka keluar dari kampung yang jumlahnya ribuan itu adalah karena takut mati. Faqala lahumullah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada mereka, mutu, matilah kalian semua. Summa ahyahum, kemudian mereka dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha lazu padlin alan nas, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha memiliki karunia kepada manusia. Walakin aksaron nasi la yashkurun, namun demikian kebanyakan manusia, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurang pandai berterima kasih. Melalui ayat ini para ulama, terutama para mufassir, para ahli tafsir, kemudian hampir tafsir-tafsir besar misalnya seperti At-Tabari, Ibn Katsir dan lain-lain, mereka bersepakat menerjemahkan, memahami ayat ini sebagai bahwa ada kasus yang terjadi pada masa yang lalu dan menimpa kaum Bani Israel. Kita tidak tahu persis seperti apa kasus ini terjadi, tetapi kita bisa mengatakan apa yang terjadi ini adalah bahwa saat itu umat Nabi Israel terkena musibah yang menurut hemat kita sungguh luar biasa dampaknya, sehingga menyebabkan mereka harus keluar dari rumah-rumah mereka. Jumlah mereka cukup besar, mereka keluar dari kampung mereka menuju ke suatu tempat yang belum terkena wabah. Itu kalau dilihat dari berbagai macam tafsir yang kita baca. Kenapa mereka keluar? Karena mereka merasa takut mati. Jadi bukan hanya sekarang saja, kalau kita lihat yang lalu ternyata umat masa lalu juga takut mati yang menyebabkan mereka harus keluar dalam jumlah besar. Akan tetapi karena mereka keluar itu dalam kondisi takut mati, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu betul-betul mematikan jumlah orang sebanyak itu. Para mufassir berbeda pendapat tentang kata-kata ulupun di situ, ada ribuan orang, ada yang mengatakan 4.000, ada yang mengatakan para mufassir itu dengan 8.000, ada yang mengatakan 10.000 saat itu orang keluar secara keseluruhan untuk menghindari wabah yang seperti kita alami sekarang. Lalu kemudian para mufassir juga memberikan penjelasan yang cukup panjang tentang ini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanda-tanda kebesarannya mereka-mereka ini lalu kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk melihat misteri yang amat dahsyat ini, nanti kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya. Berita ekonomi baru dan berbeda dari berita lainnya.
Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kenapa mereka kemudian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak riwayat dari para mufassir disebutkan bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala menghidupkan mereka itu adalah karena doa dari salah seorang yang amat soleh. Diriwayatkan beliau adalah seorang nabi yang kemudian para mufassir menyebutnya dengan Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli kemudian melihat peristiwa yang dilalui itu, lalu kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena ada rasa keingintahuan yang demikian besar dari Nabi Zulkifli. Lalu kemudian mereka atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas doa Nabi Zulkifli, mereka kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itulah manusia. Allah Subhanahu wa taala kaya akan karunia-Nya, tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan kepada para manusia itu bahwa mereka kurang pandai bersyukur. Kita kemudian mengetahui bahwa wabah seperti ini ternyata juga pernah terjadi dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kita ingin meneruskan apa yang kita bincang pada hari ini dengan apa yang terjadi pada masa kita, yaitu masa yang pernah dilalui oleh baginda Nabi SAW. Apakah sejarah umat manusia ini selalu dirundung, selalu ada fase atau peristiwa yang dilalui dengan apa yang kita sebut sebagai wabah seperti sekarang ini? Ternyata Nabi SAW pada masanya itu di daerah yang disebut dengan Madain, ternyata wabah yang seperti ini juga lalu kemudian pernah terjadi pada masa Nabi SAW. Bahkan dari sini kemudian para ulama mengetahui wabah yang disebut kemudian itu dengan namanya Ta'un, dan para ahli, para ulama kemudian bersepakat
wabah yang sifatnya pandemi seperti yang sekarang ini, lalu kemudian dipahami sebagai namanya taun, tinggal lagi derivasi dari taun itu yang kemudian mungkin menjadi COVID-19 dan seterusnya. Kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sebuah hadisnya, misalnya Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam annahu qala iza sami'tumut ta'un, ada juga lapasnya dalam riwayat Muslim itu iza sami'tum bit ta'un bi ardin fala tadkhuluha wa iza waqa'a bi ardin antum biha fala takhruju minha, rawahul Bukhari wa Muslim. Kalau kita lihat hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini dengan tegas menyebut wabah yang sedang dialami kala itu adalah taun. Misalnya, iza sami'tumut taun, apabila kalian semua mendengar ada wabah yang namanya taun bi ardin, di suatu negeri, di suatu tempat, fala tadkhuluha. Nabi kemudian melarang kita untuk kita tidak masuk ke tempat itu. Sebaliknya, wa iza waqa'a bi ardin wa antum biha, dan akan tetapi manakala sedang terjadi wabah di suatu tempat sedangkan kalian sedang berada di daerah itu atau sedang berada di dalamnya, fala takhruju minha, maka kalian, kata baginda Nabi SAW, tidak boleh pula keluar dari tempat itu. Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh baginda Nabi ini adalah skema isolasi yang kita sebut sekarang, yang kita pahami sekarang. Ternyata dahulu Nabi pernah melakukan isolasi kepada suatu tempat. Paling tidak tempat yang pernah disampaikan melalui hadis Nabi ini yang kita kenal sekarang, dipahami oleh para sejarawan, para ulama, namanya Madain. Kita kemudian memahami ternyata era Nabi saja kasus atau peristiwa seperti yang kita alami sekarang yang disebut dengan taun itu pernah terjadi. Ternyata tidak hanya pada masa Nabi, pada era sahabat juga pernah terjadi, atau banyak juga kasus-kasus yang seperti ini terjadi. Yang paling terkenal itu pada masa Umar Ibnul Khattab, seperti yang sering kita dengar, kita saksikan bersama-sama. Misalnya di suatu tempat ketika Umar Ibnul Khattab bersama para sahabatnya dalam perjalanan, di saat itu dia mendapat kabar berita dari salah seorang sahabat yang lain bahwa di negeri Sam, tempatnya di daerah Amwas, sedang terjadi wabah. Beberapa sahabat sedang berada di sana, mendengar informasi yang disampaikan oleh para sahabat dan menyampaikan hadis ini seperti yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf kepada Umar ibn al-Khattab. Lalu kemudian Umar bin Khattab mengurungkan niatnya untuk mampir ke suatu tempat yang bernama Amwas yang berada di Syam atau Syria sekarang. Lalu kemudian Umar bin Khattab balik kanan, yaitu ke tempat semula bernama Madinah. Kenapa Umar ibn al-Khattab melakukan hal yang demikian ini? Sementara beberapa sahabat yang sudah terlanjur masuk berada di daerah Amwas ketika itu, lalu kemudian memilih tetap berada di situ, dan beberapa riwayat menyebutkan ada beberapa sahabat besar yang kemudian tidak mau keluar mengikuti anjuran dari baginda Nabi SAW mengisolasi dirinya bersama dengan orang-orang yang ada di Amwas ketika itu. Misalnya adalah sahabat Mu'az bin Jabal dan lain-lain, yang menyebabkan diriwayatkan Mu'az bin Jabal bersama para sahabatnya yang lain meninggal di sana, memilih untuk tidak keluar sampai akhir hayatnya. Tetapi ada peristiwa menarik dari kasus Amwas yang jarang dilihat oleh para sejarawan atau mungkin terlewatkan. Misalnya, ternyata ada sahabat yang kemudian kita kenal namanya itu adalah Amr ibnul As, yang dia memilih untuk keluar dari tempat itu, tetapi keluarnya tidak ke tempat keramaian, tidak tempat ada hunian manusia, tetapi kemudian beliau naik ke atas bukit, lalu kemudian mengisolasi dirinya bersama yang lain di bukit itu, lalu kemudian atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau dengan teman-temannya yang lain, kita tidak mendapatkan jumlah detailnya berapa jumlah orangnya, atas izin Allah Amr ibnul As kemudian disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sesuatu yang menarik. Namun demikian, kita saudara pemirsa, kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya. Ini berita
ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Harapan kami sebagai masyarakat Palembang menghimbau kepada pemerintah pusat, daerah dan kota untuk membantu secepatnya bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak COVID-19 ini. Dan juga kami himbau kepada para anggota-anggota DPR, pengusaha yang mampu supaya dapat memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak dari virus corona ini. Kami sebagai warga negara Indonesia yang berada di Kota Palembang berharap bantuan dari pemerintah segera turun, dan juga kami mengimbau kepada wakil rakyat kami yang berada di pusat, provinsi dan tingkat daerah untuk memperhatikan kami, karena dengan maraknya wabah corona dan berlakunya lockdown atau dirumahkannya, maka kami tidak bisa bekerja, terkhususnya untuk buruh harian lepas, karena kalau tidak bekerja kami tidak bisa mencapai kota kami. Semoga cepat realisasi dan kami sangat membutuhkan itu. Terima kasih. Baik, saudara pemirsa iNews TV dimanapun kita berada, kita akan lanjutkan. Lalu kemudian bagaimana sikap kita sekarang ketika kita semua sedang menghadapi cobaan yang kita sebutkan bahwa cobaan itu sampai sekarang belum juga kunjung selesai. Maka sebagai manusia ciptaan Tuhan, tentu kita tidak sendiri, kita bersama dengan orang-orang yang berada di sekitar kita. Kita hidup misalnya di suatu negara, kita hidup di negara tercinta, negara Indonesia. Apa yang mesti kita lakukan tentu sebagai makhluk Tuhan yang hidup di suatu negara, maka akan jadi lebih baik manakala kita mengikuti anjuran yang sudah disampaikan oleh pemerintah, karena pemerintah dalam hal ini adalah imam kita. Sudah sepatutnya manakala terjadi persoalan-persoalan yang seperti ini, kita mengikuti anjuran yang sudah disampaikan yang menjadi keinginan dari pemerintah. Mereka memiliki banyak ahli, mereka memiliki banyak pengetahuan. Tentu saja apa yang diputuskan itu adalah untuk kebaikan kita bersama. Oleh karena itu, selayaknya kita sebagai manusia mengikuti manakala ada anjuran dari pemerintah untuk kita melaksanakan misalnya
tinggal atau tetap diam dan berada di rumah, kita ikuti anjuran itu untuk kebaikan kita bersama. Sehingga kasus-kasus yang lalu menjadi pelajaran itu, harapan kita pemerintah dengan timnya, pemerintah dengan segala macam strateginya itu memiliki kemampuan untuk menekan sekecil-kecilnya, meminimalisir korban-korban sehingga tidak sebanyak pada periode yang lalu. Meskipun sampai dengan hari ini kita sudah berada lebih dari 2000, kita berharap kepada apa yang sudah diusahakan oleh pemerintah akan diijabah juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekaranglah pendekatan spiritual sebagai manusia biasa, hamba Allah yang doib, untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak cara sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Misalnya kita dengan berdoa, doa apa saja yang bisa kita lakukan, tidak mesti doa dalam bahasa Arab. Kita berdoa dengan bahasa kita, dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa daerah, ataupun amalan-amalan yang seringan-ringan mungkin. Bahkan kalau kita lihat, ada beberapa amalan yang menurut hemat kita perlu kita lakukan, seperti yang diajarkan oleh ulama Palembang misalnya. Ulama ini hidup lebih kurang di era 1840-an, misalnya dalam satu kitab yang namanya Atiyatur Rahman, Syekh Muhammad Azhari pernah menghimbau kepada kita untuk kita terhindar dari berbagai macam maksiat, pangkal dari segala macam wabah itu. Baik juga misalnya kita melapaskan, ada lapas yang zikir paling baik atau juga baik untuk kita dawamkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu zikir atau lapal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena ternyata kata atau kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu hanya 7 kata saja, dan kalau kita hitung hurufnya ternyata hanya 24 huruf saja. Ternyata ini rahasia yang Allah punya, bahwa dari 7 kata di kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu terkandung dari 7 anggota tubuh yang senantiasa melakukan maksiat. Di antara 7 itu misalnya mata, telinga, mulut, kedua tangan, kedua kaki, dan satu lagi kemaluan. Jadi ini luar biasa rahasia yang dipelajari oleh ulama kita, ulama orang Palembang. 24 huruf yang dimaksudkan di situ dari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu adalah 24 jam. Jadi menurut Syekh Muhammad Azhari Al-Palembani atau Syekh Muhammad Azhari Palembang, kalau seandainya kita mau berzikir melafalkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah saja selama 24 jam, kita lafalkan sebanyak-banyaknya, tidak dibatasi jumlahnya, insya Allah kita akan terhindar dari berbagai macam maksiat. Barangkali apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Azhari Al-Palembani ini bisa juga mengawal hati kita yang sedang gundah gulana menghadapi cobaan dari Allah berupa coronavirus disease 19 ini. Mudah-mudahan tidak terlalu lama, karena dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga yang akan mengambilnya kembali dari kita, dan kapan saja Allah Subhanahu wa taala mau mengambilnya itu tidak kenal waktu, tidak kenal ruang. Allah Subhanahu wa taala kapan saja bisa mengangkatnya kembali, menjinakkannya kembali seperti semula, dan kita bisa hidup seperti sedia kala. Insya Allah kita mudah-mudahan tidak ada musibah yang tidak ada kunjung selesai. Karena Allah menurunkan musibah, berarti Allah pula nanti yang akan memberikan penawar dari musibah itu. Kita sebagai para cerdik pandai menghimbau kepada masyarakat dimanapun kita berada, para pemirsa iNews TV, untuk tetap tenang. Kita lakukan saja semua anjuran, tidak usah resah dan gelisah. Kita dekatkan diri kita kepada Allah sedekat-dekatnya. Kita, mumpung ada peristiwa ini, mungkin kita selama ini sudah jarang ngumpul bareng selama 24 jam dengan keluarga, dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak.
Saat inilah kita memiliki tanggung jawab berkumpul dengan anak-anak, dengan istri, dengan suami. Kita berbagi, selama ini mungkin kita kurang berbagi dengan para keluarga. Hikmah dari musibah itu selalu ada. Barangkali di antara hikmah dari musibah itu yang seperti kita alami sekarang bisa kita lakukan secara bersama-sama. Introspeksi diri, mawas diri, mengoreksi diri kita adalah jalan yang terbaik. Muhasabah harus sering kita lakukan karena kita sebagai hamba Allah ciptaan Tuhan tidak pernah alpa dari perbuatan dosa dan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara ini kemungkinan saja cara kita untuk mengurangi dosa-dosa yang pernah kita lakukan dan yang akan kita lakukan, barangkali hikmah dari berbagai macam musibah yang kita lakukan, terutama menghadapi COVID-19 ini, kita tetap dalam kewaspadaan dan ketenangan. Kita tidak usah manakala melihat ada tetangga atau apa diinformasikan sebagai orang dalam pengawasan lalu kemudian kita harus menjauhkan diri sejauh-jauhnya. Bukan seperti itu, tetapi kita mawas diri, kita ikuti saja anjuran tenaga kesehatan. Kita perlu berterima kasih kepada tenaga kesehatan yang telah bekerja luar biasa. Kita harapkan apa yang mereka lakukan itu mendapatkan pahala dan diijabah semua keinginan-keinginan mereka. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Kami tutup dengan hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak?
3 rumah di Ogan Ilir ludes terbakar. Warga Oku protes pemasangan jaringan gas. Nasi bakar biru menu unik dan menyehatkan. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita kali ini. Beragam informasi menarik lainnya kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Salwato Sadia, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Tiga unit rumah warga di Desa Sukaraja Baru, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, hangus dilalap si jago merah. Korban sementara mengungsi di tenda PMI. Sudah 3 rumah, 4 rumah ini terbakar. Kebakaran yang terjadi di Desa Sukaraja Baru, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, menghanguskan 3 rumah warga. Kerugian akibat kejadian ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Beruntung tidak ada korban jiwa dari peristiwa yang mengagetkan para korban tersebut. Tidak ada perabotan rumah tangga yang bisa diselamatkan warga karena warga panik tanpa sempat menyelamatkan harta benda mereka. Saksi mata mengatakan api berasal dari rumah panggung milik warga. Kemudian api cepat membesar dan menjalar ke rumah warga lainnya. Saat ini korban kebakaran mengungsi ke tenda PMI yang disiapkan di lokasi kebakaran. Warga setempat juga mengumpulkan bantuan peduli korban kebakaran di Jalin Tim Sumatera Ruas Sukareja, Kayu Agung. Dari rumah sebelah kejadiannya. Nah terus kena ada angin lah kan. Kena lagi di rumah ini. Jadi ya itulah. Jadi banyak itu merambat-rambat kan, jadi kena galau rumahnya. Asal api dari rumah sebelah. 3, yang satunya dikit lah kena. Sekarang tempat tinggal korban ada bantuan dari PMI itu berupa tenda 2 unit itu aja. Harapan kami selaku pemerintah Desa Sukaraja Baru mohon bantuannya kepada pemerintah yang terkait ya Pak, supaya apa-apa yang menjadi korban bisa terselesaikan, dan kami mengharap kepada yang korban harap sabar dan tawakal dan selalu istiqomah. Itu saja. Pemerintah diharapkan segera memberikan bantuan kepada korban demi meringankan beban para korban kebakaran. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Meski harus menempuh perjalanan ratusan kilometer, Serikat Pekerja Pertamina Refinery Unit 3 FSPPB tetap berangkat menuju Kabupaten Lahat dari Kota Palembang. SPP RU 3 dan FSPPB memberikan bantuan kepada warga korban kebakaran di Pasar Bawah Kota Lahat yang terjadi Minggu 4 Oktober 2020. Siapa kita? Indonesia. Pertamina. Jaya, jaya, jaya. Dengan membawa 5 mobil minibus yang dipenuhi dengan bahan bantuan sembako berupa beras, minyak sayur, mie instan dan kain sarung serta pakaian senilai 32 juta rupiah, Serikat Pekerja Pertamina RU 3 dan FSPPB menuju Kabupaten Lahat. Selain itu, SPP RU 3 dan FSPPB juga memberikan bantuan uang tunai sebesar 30 juta rupiah, sehingga total bantuan 62 juta rupiah. Hujan gerimis tidak menyurutkan semangat Serikat Pekerja Pertamina RU 3 FSPPB yang dipimpin Muhammad Yunus untuk memberikan bantuan kepada warga Pasar Bawah, Kabupaten Lahat. Ketua Serikat Pekerja Pertamina RU 3 FSPPB, Muhammad Yunus mengatakan seluruh pekerja Pertamina terpanggil untuk peduli kepada warga korban kebakaran di Kabupaten Lahat ini. Tim mengumpulkan donasi dari pekerja dan keluarga, Basma, Badan Dakwah Islam RU 3, Persatuan Wanita Patra,
Koperasi Patra, Masjid Lingkungan Komperta, kelompok kegiatan rapat selama 10 hari mulai tanggal 7 hingga 16 Oktober 2020 hingga terkumpul uang sebanyak 62 juta rupiah. Mudah-mudahan apa yang kami berikan, baik itu secara moral maupun material yang tadi sambutan kami, mudah-mudahan dapat memberikan suatu kemanfaatan yang luar biasa dan juga dapat memberikan kesemakatan baru sehingga saudara-saudara kami yang ada di Lahat ini tidak terjadi merasa kesedihan yang begitu mendalam. Mungkin itu sasaran daripada salah satu tujuannya, dan juga berharap saya meminta doa kepada saudara. Ketua RT 4 Pasar Bawah Lahat mengucapkan terima kasih atas bantuan dari Serikat Pekerja Pertamina RU3 FSPPB. PT Pertamina Pelaju telah memberikan sumbangan kami kepada korban kebakaran di Pasar Bawah Lahat. Saya ucapkan banyak terima kasih. Insya Allah bermanfaat bagi warga yang kena dampak. Berapa sih jumlah kakak yang terdampak, Bu? 68 yang habis. Kakak? Iya, rumah itu. Kakaknya 68 rumah, 83 kakak. Serikat Pekerja Pertamina RU3 FSPPB berharap bantuan bermanfaat bagi korban kebakaran. Serikat Pekerja Pertamina RU3 FSPPB dan Kilang RU3 Pelaju memohon doa agar terhindar dari segala macam bahaya dan kecelakaan kerja. Dari Lahat, Tim Liputan iNews melaporkan. Sekelompok masyarakat dari Desa Lubuk Batang Lama, Kecamatan Lubuk Batang, Ogan Komering Ulu mendatangi kantor pelaksana pembangunan jaringan gas rumah tangga guna menyampaikan protes. Mereka khawatir akan timbulnya bahaya disebabkan pemasangan pipa jar gas yang tidak sesuai standar. Hari ini Pak. Sejumlah perwakilan warga Desa Lubuk Batang Lama, Kecamatan Lubuk Batang Oku mendatangi perwakilan pimpinan proyek jaringan gas di Kecamatan Lubuk Batang Oku. Warga menilai pemasangan pipa jaringan gas ke rumah-rumah warga diduga banyak yang hanya ditanam pada kedalaman kurang dari 20 cm. Masyarakat khawatir nantinya pipa gas tersebut dapat bocor hingga menyebabkan bahaya bahkan menimbulkan ledakan. Kekhawatiran ini bertambah lantaran masyarakat Oku memiliki tradisi memasak di halaman rumah ketika menggelar hajatan. Warga pun mempertanyakan dampak jarga dari kantor KSO Pratiwi Dharma selaku pelaksana jargas rumah tangga di Kabupaten Oku. Tentang galian yang jadi permasalahan itu di perkarangan itu, sehingga oleh Bapeda diukur dengan pakai kayu diikat dengan tali. Nah, nggak tahu kedalamannya berapa, sudah jelas dari pantauan masyarakat, lihat dari ukur yang mereka ukur, kira-kira 1 jengkal. Kedalaman pipa itu ya? Iya, yang diukur oleh pihak Bapeda. Kalau tanggapan ada yang misalnya ada kelewat secara kedalaman itu, tanggapannya itu kita sangat berterima kasih. Artinya bisa kita langsung visit ke lapangan untuk melakukan perbaikan jika memang masih ada yang masih kurang dalam seperti itu. Meski sempat terjadi ketegangan dan perdebatan sengit, akhirnya tercapai kesepakatan bahwa pihak KSO Pratiwi akan melakukan pengecekan langsung ke Desa Lubuk Batang Lama bersama masyarakat dan tim Pemkab Oku. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino iNews melaporkan. Anggota DPRD Sumsel reses ke Kabupaten Oki. Saksikan informasi selengkapnya sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi
hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Belas anggota DPRD Sumsel Dapil 3 melaksanakan reses di Kabupaten Ogan Komering Ilir 14 Oktober kemarin. Selain menyerap aspirasi warga di Kecamatan Jejawi, SP Padang, dan Kayu Agung, Wakil Rakyat juga mengkampanyekan 3M untuk memutus penyebaran COVID-19. Reses tahap 2 tahun 2020 diikuti anggota DPRD Sumsel yakni Meli Mustika dan Ike Mayasari dari PDI Perjuangan, Mucendi Mahzareki dan M. Noviandri dari Partai Demokrat. Kemudian Nawawi dari Partai Golkar, Junaidi dari Partai PAN, Sri Sutandi dari Partai Nasdem, Ali Imron dari Hanura, Mary dari PKB dan Ahmad Firdaus Ishak dari Perindo, serta Aksweni dari PKS sebagai koordinator. Kegiatan penyerapan aspirasi dilakukan di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Jejawi, SP Padang, dan Kayu Agung. Koordinator Reses DPRD Sumsel Dapil 3 Aksweni mengatakan berbagai keluhan masyarakat terutama pembangunan fisik seperti ruas jalan di SP Padang yang hancur, kemudian jalan ke pemakaman keterusan laut hancur karena tidak diselesaikan oleh Waskita selaku pelaksana pembangunan jalan tol. Sementara di Kecamatan Jejawi dan Kayu Agung, banyak warga yang berharap bantuan sektor UMKM yang lesu akibat pandemi COVID-19. Sementara itu, anggota DPRD Sumsel Junaidi mengatakan selain menyerap aspirasi, pihaknya juga mengkampanyekan 3M sebagai upaya melawan COVID-19. Apa yang menjadi perhatian bagi kalian? Terutama ini masalah jalan. Memang beberapa ruas jalan di wilayah Cipadang ini memang agak prihatin. Ke daerah Pematang Buluran, Pematang Kijang itu jalannya hancur. Kemudian ada jalan ke pemakaman di daerah Terusan Laut yang kemarin Waskita tidak menyelesaikan pembangunannya. Jadi kita selalu menggemakan yang namanya 3M ya. Menjaga jarak, memakai masker, kemudian menjaga kebersihan tubuh setiap hari. Ya, mungkin kita bisa kalau habis bepergian kita mandi di rumah ya kan, kebersihan tubuh. Sebelum mandi kita pun sebelum pergi kita juga mandi. Jadi khususnya selalu mencuci tangan. Jadi itu yang harus kita canangkan kepada
Reses kali ini memang melaksanakan protokol kesehatan ketat selain memakai masker, waktu pertemuan sesingkat mungkin dan warga yang menyampaikan aspirasi dilakukan secara tertulis. Dari Ogan Komering Ilir, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Anggota Komisi 5 DPRD Sumsel dari fraksi PDI Perjuangan menemui warga desa Wanamukti, Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin. Para wakil rakyat mendengarkan secara langsung aspirasi masyarakat, terutama di bidang infrastruktur jalan dan jembatan serta bidang pendidikan. Besar-besarnya kepada Bapak yang telah datang ke desa kami ini. Anggota Komisi 5 DPRD Sumsel yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan Susanto Ajis berkumpul bersama warga desa Wanamukti, Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin untuk berdialog dan mendengarkan secara langsung keinginan masyarakat terhadap pemerintah. Dari dialog tersebut, politikus PDI Perjuangan Susanto Ajis mendapatkan usulan warga yang menginginkan perbaikan infrastruktur jalan. Warga juga mengharapkan penggalian parit yang semakin mendangkal hingga menyulitkan pengairan untuk pertanian. Selain itu, masalah penjualan tandan buah sawit yang mendapat penolakan dari perusahaan juga diungkapkan warga. Padahal warga sudah membentuk koperasi pengelolaan secara resmi sebagai upaya mengkoordinir untuk memudahkan penjualan. Sebenarnya banyak hal yang kita dapatkan di reses hari ini. Pertama, tidak saja soal kondisi internal kita, tapi juga soal kondisi masyarakat. Misal soal prasarana jalan, terus masalah saluran tersier. Ada juga masalah yang kita dapatkan soal misalnya harga tandan TBS. TBS itu harganya bervariasi, lain dengan apa yang di. Terima kasih atas kunjungan kerja anggota DPR Provinsi Sumatera Selatan, dan saya ucapkan terima kasih atas segala masukannya, dan saya berharap, mohon Pak, tolong diperhatikan nasib kami yang di Pulau Rimau ini. Mohon diperhatikan aspirasi kami supaya kami bisa menikmati yang lebih baik. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Selain ke desa Wanamukti, anggota Komisi 5 DPRD Sumsel yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan mengunjungi warga desa Sido Makmur, Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Warga juga berharap adanya pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan pendidikan. Anggota Komisi 5 DPRD Sumsel yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan Susanto Ajis membaur bersama masyarakat desa Sido Makmur, Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin. Dari dialog yang berlangsung akrab dan hangat tersebut, terungkap keinginan warga dalam perbaikan infrastruktur jalan lantaran masih kurang nyaman dilalui, terutama saat musim hujan. Warga juga menginginkan penambahan gedung sekolah tingkat SMA Negeri Kejuruan atau SMK. Animo pelajar untuk menimba ilmu di sekolah SMK sangat tinggi, sedangkan kapasitas sekolah negeri saat ini sangat terbatas. Komisi 5 DPRD Sumsel yang membidangi pendidikan berupaya akan mengusulkan penambahan gedung sekolah baru agar anak-anak tetap dapat bersekolah dengan nyaman dan tidak terlalu jauh dari rumah. Lewat kepala desa dan perangkat desa mengusulkan supaya ada pembangunan SMK baru, karena SMA yang ada sekarang itu sudah tidak bisa menampung anak-anak yang ingin melanjutkan ke SMA. Itu satu. Yang kedua, jaraknya begitu jauh. Nah, dengan misalkan nanti diusulkan, dan ini bisa diusulkan ke provinsi supaya ada SMK, sekolah menengah kejuruan, saya pikir ini juga bisa menjadi solusi. Saya pikir tidak saja animo masyarakat untuk melanjutkan ke SMA, karena memang banyak sekali ataupun keluhan-keluhan dari warga atau masyarakat kita sebagai desa Sido Makmur, Kecamatan Air Kumbang ini memang betul bahwasanya dalam hal ini pendidikan kita masih butuh lagi tadi seperti gedung SMK, karena kita main jangkauannya sangat jauh, saya kira itu. Dari Banyuasin, Catherine Stacey dan Ahmad Saiful, iNews melaporkan.
ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menghadiri sidang paripurna istimewa dalam rangka Hari Jadi Kota Prabu Muli ke-19. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah Provinsi Sumsel memberikan kucuran dana untuk pembangunan di Kota Prabu Muli. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabu Muli menyambut kedatangan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru untuk mengikuti rapat paripurna sidang istimewa dalam rangka peringatan Hari Jadi Kota Prabu Muli yang ke-19. Gubernur Sumsel berharap pemerintah Kota Prabu Muli dan DPRD dapat bekerja sama dengan baik guna kemajuan dan kesejahteraan masyarakat meski pemerintah pusat memotong anggaran pemerintah daerah untuk penanganan COVID-19. Untuk itu, Herman Deru memberikan bantuan gubernur bagi Kota Prabu Muli sebagai hadiah di Hari Jadi Kota yang ke-19. Berapa ruas jalan itu diatasi oleh provinsi, dibantu baik yang anggaran induk provinsi kemarin dan ABT ini, baik penanganan maupun bantuan gubernur yang direktif itu total jumlahnya 70 miliar. Mudah-mudahan terbantu. Kalau tidak dibantu begitu bisa stuck pembangunan gara-gara refokusing. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Prabu Muli Sutarno bersama dengan pemerintah mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Sumsel, Herman Deru yang menambah bantuan gubernur bagi pembangunan Kota Prabu Muli di tengah pandemi COVID-19 yang melanda saat ini. 19 tahun ini harus lebih dewasa dan juga harus kita sama-sama mendukung pemerintah untuk pembangunan Kota Prabu Muli. Jadi untuk pembangunan ini mungkin termasuk sebuah kado ya Pak dari Ya alhamdulillah, jadi dari Pak Gubernur dan mungkin juga dari infrastruktur lainnya juga akan ditingkatkan sumbangan dari Provinsi Sumatera. Peringatan Hari Jadi Kota Prabu Muli tahun ini diikuti terbatas untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Selain diikuti anggota DPRD dan Kepala OPD, juga dihadiri pimpinan TNI, Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri Prabu Muli.
Informasi tadi sekaligus mengakhiri iNews Sumsel hari ini. Saya Salwatu Sadia dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.